Hai guys, Apa kabar kalian semua? sekarang kita lagi PMI sayuran. Kalian semua tahu nggak sih kalau sayuran di sini tuh ada hubungannya sama geografi, yaitu iklim Junghun. Pada tahu nggak nih iklim Junghun? Pik, lo tahu nggak? Tahu dong, Junghun kan bentuk dan kondisi atmosfer yang berdasarkan ketinggian dan jenis vegetasi pada daerah, ya kan? Iya, betul banget tuh. Ketinggian iklim panas mencapai 0 sampai dengan 600 meter dari permukaan bumi, sehingga suhu mencapai antara 20 derajat Celcius sampai dengan 46,3 derajat Celcius. Nah, ini nih tanaman yang ada di iklim panas. Contoh lainnya kayak tembakau, padi, tebu, coklat, dan lain-lain. Zona iklim sedang berada pada ketinggian 700 meter hingga 1.600 meter di atas permukaan yang berlandaskan air laut dan memiliki suhu mencapai 17,2 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Nah guys, kalau sama sawi ini juga contoh tanaman yang ada di iklim sedang. Gak cuma kalau sama sawi doang, tapi ada selada dan masih banyak lainnya. Iklim sejuk mempunyai ketinggian mencapai sekitar 1.500 sampai dengan 2.500 meter dari atas permukaan air laut dan memiliki suhu sekitar 14,1 derajat Celcius hingga 19, derajat Celcius. Nah, kopi ini nih yang gue cari. Kalian tahu nggak sih kalau kopi ini terdapat di iklim sejuk? Kita cari yuk contoh lainnya. Nah, ini yang gue bilang tadi. Teh masuk tumbuhan yang terdapat di iklim sejuk. Contoh lainnya seperti kingan dan lain-lain. Selanjutnya, zona iklim dingin. Zona iklim dingin berada pada ketinggian 2.900 meter di atas permukaan air laut dan memiliki suhu udara 7,2 derajat Celcius sampai dengan 21,1 derajat Celcius. Contoh tanaman yang ada pada iklim dingin adalah lumut. Gimana guys, penjelasan kita tadi? Udah pada ngerti kan? Ngerti lah ya. Oh iya, habis ini ada teman kita yang akan jelasin dampak perubahan iklim global. Yuk, Ca. Nah, gimana nih penjelasan dari Caca sama Vika? Udah ngerti kan? Nah, hari ini gue sama Rizky bakal menjelasin dampak pengaruh iklim global. Yuk kita cari tempat duduk dulu yuk. Oh ya, tadi kita mau bahas iklim global deh. Iklim global apaan sih? Jadi iklim global itu perubahan unsur iklim. Nah, unsur iklim ini bisa berupa kelembaban, suhu, sama angin. Nah, perubahannya ini bisa pada satu negara, bahkan pada satu dunia. Ini mas gue kenapa cepat banget cair sih? Iya nih, kayaknya lagi panas banget cuacanya. Gue jadi ingat berita yang itu deh, yang es di kutub mencair tuh. Oh, yang gara-gara pemanasan global ya? Iya, terus katanya ya yang gue baca, mencairnya es kutub itu katanya bisa bikin air permukaan laut naik. Oh, masa sih? Baru tahu gue. Ul, mantul aja nih teman ke wastafel yuk. Kalau pengolahan air nih bisa menyebabkan air di bumi itu langka. Terus air di bumi bisa langka juga gara-gara suhu bumi yang panas. Lah emang gue tadi ngapain? Jangan lupa mati pas lo ngambil sabun. Oh iya ya, udah maaf. Kebakaran di Australia ini merupakan penyebab dari perubahan iklim, di antaranya cuaca yang panas, kering, dan berangin, sehingga menciptakan lebih banyak ekosistem yang mudah terbakar. La Nina adalah fenomena turunnya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah sehingga wilayah Indonesia akan mengalami intensitas hujan lebih tinggi. Nah, gimana sih terjadinya proses La Nina? Jadi, pertama-tama, angin yang mengandung arus laut hangat bertiup dari timur ke barat yang dapat disebut pasak.
Hal ini menyebabkan kolam hangat yang terbentuk menjadi ke barat, yaitu ke perairan Indonesia. Kekosongan massa air laut yang berpindah ke barat diisi oleh massa air laut yang lebih dingin ke timur. Hal ini menyebabkan perbedaan suhu bagian timur dan barat. Negara Indonesia yang berada di barat memiliki penguapan yang terbentuk semakin banyak dan peluang hujan semakin besar. El Nino adalah kebalikan dari La Nina. La Nina yaitu fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah sehingga wilayah Indonesia menjadi kering atau kemarau. Pada kondisi El Nino, angin yang berhembus dari timur ke barat melemah atau justru berbalik arah. Dengan melemahnya arus ini, maka kolam hangat di barat berpindah ke timur. Dengan perpindahan kolam hangat ini, pusat penguapan dan pembentukan hujan juga ikut bergeser, yang menyebabkan pola angin dan hujan juga ikut bergeser. Dengan ini, di Indonesia potensi hujan semakin berkurang, sehingga bertambahnya potensi kekeringan. Nah guys, tadi udah kita sebutin ya dampak-dampak dari perubahan iklim global. Kita sebagai manusia tuh harus menjaga bumi kita biar hal-hal yang kita sebutin tadi tuh nggak terjadi. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu bisa pertama mengurangi penggunaan sampah plastik, terus mengurangi penggunaan AC, terus menggunakan transportasi umum, sama menghemat air. Terus masih banyak lagi tuh kalau misal kalian cari-cari. Nah sekarang kita panggil saja sama Vika yuk. Satu. Nah, Gimana penjelasan dari kita? Udah pada ngerti kan? Pasti ngerti lah. nah berarti video kita sampai sini dulu ya. Gue Vika. Gue Lydia, gue Rizky. Gue Caca. Pamit undur diri. Bye bye. Bye. Hai guys. Hai guys. Lupa. Nah guys, kalau sama sawi ini kebalik. Kita agar tercegah dari segala Pola bisa mengurangi plastik, terus mengurangi Sama ini yang kita lihat yuk. udah kita jelas-jelasin ya, udah aku jelas-jelasin. Jadi terus duduk, zep. Nanti dulu barengan. Satu, dua, tiga. Yeay.